Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pagi ini ya Tuhan kami datang. Kami siap untuk meninggikan Engkau, memuji-muji Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebagai umat pilihan Allah, kita disiapkan untuk berdiri teguh bagi bangsa kita, untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita akan bangkit. Haleluya. Panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita bangkit bersama, meninggikan Dia. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, mari bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Haleluya. Nyatakanlah bahwa Dia, Yesus Kristus Tuhan, adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan.
Sebab tanda-tanda telah nyata bahwa hujan akhir telah tiba. Dan saat ini Allah sedang melawat umatnya. Apapun yang engkau hadapi, apapun yang engkau alami, saat inilah Allah sedang melawat engkau. Saat inilah Allah sedang bekerja di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupanmu. Dia ada, dia sedang bekerja. Haleluya. Dia hendak menyatakan kemuliaannya bagi kita semua. Haleluya. Bagi bangsa ini. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa kami ya Tuhan. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu.
percayakan. Haleluya, haleluya. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Haleluya, sebab Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia akan menopang engkau, Dia akan menguatkan engkau. Haleluya, Yesus. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hendak menyatakan sesuatu kepada kami ya Tuhan, untuk menguatkan iman percaya kami, meneguhkan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat CCC yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas perjalanan misi Paulus yang ketiga, terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ke-14. Dari perikop ini saya mengangkat satu judul khotbah, yaitu Gaya Hidup Kristiani di Akhir Zaman. Ada 3 hal yang muncul dari perikop ini yang akan kita bahas bersama-sama tentang gaya hidup Kristiani di akhir zaman. Yang pertama, gaya hidup Kristiani yang menunjukkan kasih dan kesatuan. Yang kedua, gaya hidup Kristiani yang menggunakan setiap kesempatan. Dan yang ketiga, gaya hidup Kristiani yang kehidupannya dikuasai Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup diartikan tingkah laku seorang individu di dalam masyarakat. Nah, kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, kita berbicara mengenai satu masa, satu waktu di mana dunia ini akan dimusnahkan, akan dihancurkan. Oleh sebab itulah kita sebagai orang percaya perlu mengembangkan gaya hidup Kristiani. Kenapa demikian? Karena kedatangan Kristus yang kedua kali tidak ada yang tahu. Alkitab mencatat Ia datang secara tiba-tiba seperti pencuri. Mari kita membahas satu persatu dari bagian khotbah saya pada pagi hari ini. Gaya hidup Kristiani di akhir zaman. Yang pertama yaitu menunjukkan kasih dan kesatuan. Bapak Ibu dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-4, 7, 8, dan ke-16. Di ayat yang pertama dikatakan, sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Di dalam Alkitab NIV atau New International Version dikatakan, setelah kami merobek diri kami dari mereka. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya satu perpisahan antara Rasul Paulus dengan para pemimpin gereja yang ada di Efesus, yaitu dengan memakai kata merobek diri kami. Kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih lanjut tentang
situasi perpisahan mereka, silahkan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 20 ayat 36 sampai ke 38. Jadi semua ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa antara Rasul Paulus dengan orang percaya, pemimpin-pemimpin yang ada di kota Efesus, terjalin suatu ikatan kasih yang mesra dan kesatuan yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukankah salah satu doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga dengan berkata, jadikanlah kami satu. Diambil di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Selanjutnya setelah perpisahan tersebut, Paulus melakukan perjalanan ke kota Tirus. Ada 7 hari dia ada di sana. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Paulus ada di sana selama 7 hari? Tentu Paulus ada di kota Tirus bukan sebagai turis. Paulus ada di kota Tirus untuk membangun persekutuan di antara saudara seiman dan untuk menunjukkan kasih dan kesatuan di antara mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara hidup jemaat yang ada pada waktu itu. Kalau saudara membaca di ayat 7, 8, dan 16. Ketika Paulus setiap kali ia pergi mengunjungi umat Tuhan di satu kota ke kota lain, selalu terbuka bagi dirinya, yaitu orang percaya memberi tumpangan bagi dia. Paulus tinggal di rumah salah seorang percaya di Ptolemeus, ayat yang ke-7. Paulus tinggal di rumah Filipus di ayat yang ke-8. Paulus tinggal di rumah Manasen di ayat yang ke-16. Dari beberapa ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa pada zaman itu terlihat secara jelas ada suasana kekeluargaan, suasana kasih, dan suasana kesatuan yang erat antara orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lain. Peristiwa ini saya percaya dicatat bukan sebagai satu wujud informasi belaka, tetapi peristiwa ini dicatat agar gereja Tuhan yang ada saat ini untuk dapat mengikuti jejak mereka, yaitu mempraktekkan gaya hidup kasih. Kenapa demikian? Agar supaya Kristus dimuliakan, agar supaya kerajaan Allah disebarluaskan, dan agar supaya kehidupan kita menjadi berkat. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kepada gerejanya, bahwa di akhir zaman ini kasih akan seorang akan yang lain akan menjadi dingin. Dan ini Bapak Ibu Saudara menjadi tantangan kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kita tidak boleh kalah. Bahkan lebih lanjut Alkitab mengatakan manusia di akhir zaman semakin bersifat individualistik, tidak tahu mengasihi. Maka tidaklah heran di dunia yang ramai ini, namun sepi. Kenapa demikian? Karena kasih hanya sebatas slogan, kasih hanya sebatas perkataan, kasih hanya dibatasi dengan prinsip ekonomi. Kalau saya melakukan ini, apa yang saya peroleh? Kalau saya berbuat itu, apa yang saya dapatkan? Oleh sebab itu, gereja Tuhan harus bangkit dan menjadi terang kasih Kristus dimanapun kita berada. Bagaimana caranya? Lakukan sesuatu tindakan walaupun itu kecil, seperti memberi bantuan kepada mereka yang terkena situasi COVID-19 ini. Kalau mungkin ada yang mampu memberi 1 karung beras, puji Tuhan. Tapi kalau kita hanya bisa berbagi 1 bungkus nasi, lakukan itu walaupun kecil, karena itu berkenan kepada Tuhan. Seorang yang bernama Bunda Teresa, karena cinta kasihnya yang luar biasa dan panggilan Tuhan atas hidupnya untuk melayani orang-orang marginal di daerah Kalkuta, India, maka ia rela meninggalkan segalanya untuk pergi ke sana. Dan Bunda Teresa berkata, tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar,
tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta kasih yang besar. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang mengalami kesulitan mengembangkan gaya hidup kasih? Karena di dalam dirinya, di dalam diri orang tersebut dikuasai oleh kemarahan, dendam, kebencian, sikap permusuhan, mengasihi diri sendiri, kepahitan, tidak mau mengampuni, dan lain-lainnya. Ketahuilah bahwa semua yang saya sebutkan tadi akan merusak. Merusak apa? Merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama. Menurut seorang dokter bernama Don Colbert mengatakan bahwa kebencian dan iri hati dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit kepala, migrain, penyakit jantung, bahkan kanker. Kemarahan dikatakan dapat menyebabkan stroke, serangan jantung, kanker, darah tinggi. Demikian juga dengan kesombongan dapat menyebabkan penyakit mental, stroke, kematian, bahkan serangan jantung. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengikuti ibadah online ini, kalau masih ada perkara-perkara yang berlawanan dengan gaya kehidupan kasih, seperti yang saya katakan tadi, marah, dendam, kekecewaan, kepahitan, dan sebagainya itu, maka kita perlu datang kepada Tuhan untuk membereskan itu semua. Kenapa? Karena hal-hal itu semua menjadi penghalang. Penghalang apa? Penghalang doa kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunan Tuhan agar kita dibasuh oleh darahnya. Kita dipulihkan dan kita boleh kembali menikmati kekayaan yang telah disediakan oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah kita menunjukkan gaya kehidupan kasih kepada sesama anggota keluarga kita, sesama anggota gereja, sesama orang percaya, atau sesama manusia? Saya perlu mengingatkan bagi kita semua bahwa mengasihi adalah perintah Allah, bukan kehendak gereja. Sebagaimana ditulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, kasih merupakan hal yang paling mendasar, paling utama, dan terutama di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh memiliki yang lain. Mungkin kita boleh memiliki gelar yang banyak. Mungkin kita boleh memiliki emas deposito dan sebagainya. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita tidak mempunyai kasih, maka semua itu useless, tidak ada gunanya. Yang kedua, gaya hidup Kristiani di akhir zaman, yaitu menggunakan setiap kesempatan. Terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-7. Tuhan itu begitu baik. Ia memberi kepada kita dari kalangan apapun, tua muda, laki-laki, perempuan, kaya miskin, apapun negara kita, dengan waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tetapi ketika kita bertanya, apakah setiap orang telah memanfaatkan waktu itu dengan baik? Maka jawabannya belum tentu. Tetapi kalau kita membaca di dalam perikop ini, bahwa Paulus adalah seorang yang menghargai kesempatan, dan ia memakai itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kerajaan Allah. Ketika Paulus berpisah dengan orang-orang percaya yang ada di Efesus, maka Paulus tidak berleha-leha. Dia langsung melakukan perjalanan yang Allah telah tetapkan, rencanakan bagi hidupnya.
Mari kita melihat di ayat 1 sampai yang ke-7. Saya baca secara cepat saja. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Ayat yang kedua, di Patra kami mendapat kapal dan hendak menyeberang ke Fenisia. Ayat yang ketiga, kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tiba kami di Tirus. Ayat yang keempat, di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Ayat yang kelima, tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Ayat yang keenam, sesudah meminta diri, kami naik kapal dan mereka pulang ke rumah. Ayat yang ketujuh, dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhir pelayanan kami. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik dari ayat 1 sampai 7 tadi, maka kita dapat melihat satu dinamika, satu efektivitas penggunaan kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk melakukan satu tugas yang Tuhan berikan. Dimana kalau saat ini kita telah membaca Paulus singgah dari kapal yang ia tumpangi. Ketika ia berlabuh, ia mengunjungi jemaat Tuhan, ia melayani, ia bersekutu dengan saudara-saudara seiman di sana. Jadi jelas bagi kita bahwa Paulus tidak menyia-nyiakan waktu sebagai kesempatan yang berharga yang telah Tuhan berikan bagi dia, yaitu untuk menyatakan kasih, perhatian, dan kepedulian terhadap jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memahami dengan baik bahwa hidup ini begitu singkat dan kesempatan tidak selalu ada. Dengan memahami bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan, maka saya berharap bahwa kita semua saat ini memandang, melihat pandemik COVID-19 ini tidak semata-mata sesuatu yang menakutkan, tetapi mari kita melihat dari sisi yang lain bahwa COVID-19 ini merupakan satu kesempatan bagi kita, bagi gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kepada siapa? Kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin itu anggota keluarga kita, mungkin teman kerja kita, mungkin orang tua kita, mungkin itu tetangga kita, bahkan mungkin diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita dapat melakukan itu? Kita bisa berdoa, kita bisa memberikan senyum, kita bisa memberikan kata-kata yang membangun, kita bisa memberi kata-kata yang positif, kita bisa menanyakan bagaimana kabarnya, kita bisa memberi telinga kita untuk mendengar keluhan mereka, atau kita mengirim makanan. Memang saat ini kita dibatasi oleh protokol yang ada di negara kita, tetapi ada sarana lain yang dapat kita pakai. Kita bisa memakai WA, telepon, atau video call, atau yang lainnya. Semua tindakan tersebut seperti senyum, ya, memberi telinga untuk mendengar keluhan, sepertinya perkara sepele, perkara yang kecil. Tetapi saya ingin mengingatkan dan memberitahu kepada kita, ketika itu kita lakukan dengan tulus hati, dengan mengasihi Tuhan dan sesama, maka itu bukan hal yang sepele, tapi hal yang luar biasa. Sebuah kesaksian, kisah nyata, ya, terjadi di London, yaitu di Manchester. Ada seorang anak muda bernama Adam. Dia senang berolahraga, berlari, dan naik sepeda sambil mengambil foto. Sekali waktu ketika dia di dalam kesempatan berlari dan bernaik sepeda, dan dia melihat ada seorang yang terbaring di tengah jalan Manchester yang ramai tersebut di London. Dan ia coba untuk mendekatinya. Dan ketika ia hampir mendekatinya, ada 2 orang telah mendahulunya. Dan ternyata orang yang baring di tengah jalan tersebut ada seorang wanita. Dia ingin bunuh diri dan dia sudah pingsan 2 menit. Akhirnya Adam membawa orang tersebut ke sisi jalan, dan Adam memberi senyum, mendengarkan keluhannya. Ia memberi senyum dan mendengarkan senyumnya. Apa yang terjadi? Senyum Adam
dan telinga yang dia beri. Akhirnya wanita tersebut membatalkan niat untuk bunuh diri karena ia sangat stres di tempat pekerjaannya. Senyumnya telah menyelamatkan seorang dari mau bunuh diri. Ada Alkitab juga mencatat suatu peristiwa yang kecil, yang sepele, yang tidak ada artinya. Tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, itu menjadi luar biasa. Kita semua pernah mendengar, tentu tahu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu itu semua tempat tidak ada untuk menyediakan makan 5.000 orang. Yang ada hanya 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan. Apa artinya dengan 5.000 orang? Itu pun belum termasuk wanita dan anak-anak. Tidak ada artinya, bukan? Itu kecil. Tapi saudara perhatikan, di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-18, Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Dan diserahkan 5 ketuk roti dan 2 ekor ikan itu. Yesus memegang dan mengangkat tangan untuk mengucapkan doa berkat atasnya. Apa yang terjadi setelah itu? Itu dibagi-bagikan kepada orang banyak. Semuanya tercukupi. Semuanya merasa kenyang. Bahkan ada sisa 12 bangku. Ini memberitahu kepada kita, tidak ada satu perkara yang kecil. Apapun kalau kita serahkan kepada Tuhan, Allah dapat memakainya, Allah dapat memberkatinya. Oleh sebab itu, jikalau engkau ingin memberi senyum, doakan Tuhan, pakai senyum saya untuk menyelamatkan orang. Kalau engkau punya ide, berdoa, Tuhan urapi pakai ide saya untuk sesuatu yang besar bagi kemuliaan-Mu. Dan banyak hal yang lainnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada perbuatan kecil atau tindakan sederhana kalau kita melibatkan Tuhan, pasti akan berdampak besar. Haleluya. Amin. Mengingat hidup ini begitu singkat dan kesempatan tidak selalu ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang yang bijak, yaitu bijak memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kepedulian dan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, saya percaya juga ini merupakan nasihat bagi kita hari ini, yaitu di Kolose 4 ayat yang ke-5. Di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, gaya hidup Kristiani di akhir zaman, yaitu kehidupan yang dikuasai Allah. Bapak Ibu dapat membaca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Nah, kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-11, setelah Paulus berada atau tinggal di rumah salah satu umat Tuhan, yaitu di rumah Filipus. Selang beberapa hari kemudian datanglah seorang nabi bernama Nabi Agabus, memberikan nubuatan kepada Rasul Paulus. Di ayat yang ke-11, ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa nubuat ini tidak melarang Rasul Paulus untuk pergi ke Yerusalem, tetapi nubuat melalui Nabi Agabus untuk memberitahu kepada Rasul Paulus apa yang akan ia hadapi, apa yang akan terjadi dengan dirinya, bahwa ia akan ditangkap oleh orang Yahudi dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa nubuatan di ayat 11 ini dikatakan bahwa sama sekali tidak melarang Paulus pergi ke Yerusalem? Jawabannya, karena ini adalah kehendak Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Kita harus melihatnya di dalam Kisah Para Rasul
pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 saya bacakan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dan berdasarkan nubuatan Nabi Agabus ini, maka orang-orang percaya, saudara-saudara seiman, menasehati Paulus agar ia tidak pergi ke Yerusalem. Ayat 12 saya bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat yang ke-13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Nasihat yang disampaikan oleh saudara seiman, Paulus responnya tetap menolak. Bahkan nasihat itu sampai dikatakan begitu menyentuh hatinya, menghancurkan hatiku. Mengapa Paulus memberikan satu respon, mengatakan tidak? Paulus sedang ingin memberitahu kepada kita bahwa kehidupan iman Kristiani bukanlah kehidupan berdasarkan perasaan. Kenapa bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan firman Tuhan? Kenapa bukan berdasarkan perasaan? Karena perasaan kita, perasaan seorang manusia dapat berubah-ubah. Karena perasaan kita dapat dipengaruhi oleh penglihatan kita. Perasaan kita dapat dipengaruhi oleh pendengaran kita. Perasaan kita dapat dipengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Itulah sebab Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk berdiri kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak berubah. Karena firman Tuhan itu kekal. Demikian Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selama-lamanya. Pernyataan Paulus di ayat 13, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa Paulus mengizinkan kehidupannya dikuasai oleh Allah. Dari ayat ini Rasul Paulus memberi kepada kita setidaknya dua ciri bahwa seseorang dikuasai oleh Allah dari ayat yang ke-13. Yaitu yang pertama, adanya kerelaan meninggalkan apa yang enak menurut kedagingan. Paulus bisa saja untuk memilih untuk tidak pergi ke Yerusalem karena situasi apa yang akan dia derita. Tetapi Paulus tidak memakai itu. Tapi Paulus menyerahkan haknya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kehidupan kita ingin dikuasai Tuhan, siapkah engkau meninggalkan segala perbuatan yang menghalangi Allah menguasai kita, yaitu perbuatan daging, seperti perselisihan, iri hati, kedengkian, kemabukan, perzinahan, dan sebagainya. Yang kedua, ciri bahwa seorang dikuasai oleh Allah dari ayat 13 tadi. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Yaitu adanya kerelaan menderita, bahkan mati bagi Kristus. Haleluya. Di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi, sebagai orang percaya, kita tidak hanya menerima anugerah keselamatan, tetapi kita juga harus siap menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus ini bukan karena kita melakukan tindakan-tindakan yang kriminal, tindakan-tindakan yang amoral seperti judi, narkoba, perzinahan, tetapi penderitaan yang dimaksud di sini adalah karena kita
mempertahankan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian siap menderita bagi Kristus karena melakukan apa yang benar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan? Matius pasal 5 ayat 11 dikatakan, berbahagialah kalian kalau dicela, dianiaya, dan difitnah demi aku. Sebagai bagian yang terakhir, bahwa pada zaman akhir ini, gereja Tuhan, orang percaya sedang menghadapi pola hidup masyarakat modern yang bersifat materialisme, yaitu seseorang akan menghalalkan segala cara demi materi. Gereja menghadapi masyarakat yang bersifat hedonisme, yaitu segala sesuatu yang penting enak, enjoy, nikmat, itu merupakan tujuan utama. Menghadapi masyarakat yang bersifat individualisme, bahwa segala sesuatu saya dulu, saya, egois. Gereja menghadapi masyarakat yang bersifat konsumeris, yaitu gaya hidup yang boros. Perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini saling memberi pengaruh, baik itu pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang tidak baik. Namun demikian, Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai gerejanya harus memberikan pengaruh yang baik, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Agar orang percaya dapat menjadi garam dan terang dunia untuk mempengaruhi dunia yang semakin merosot, nilai moralnya semakin hidup di dalam kegelapan, maka gereja Tuhan harus bangkit dan mengembangkan gaya hidup Kristiani. Yang pertama tadi, yaitu menunjukkan kasih dan kesatuan. Yang kedua, menggunakan setiap kesempatan. Dan yang ketiga, kehidupan yang dikuasai Allah. Dengan demikian, kita sedang menggarami dunia ini. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita lewat renungan ini, dan kita mengalami satu kebangkitan iman di dalam diri kita yang hidup di tengah-tengah situasi zaman saat ini. Sebelum saya menutup ibadah saat ini, saya ingin mendoa. Jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, situasinya seperti yang saya katakan di sini. Kalau engkau kecewa atau menyesal bahwa perbuatan baik yang telah engkau lakukan dibalas dengan perbuatan jahat, sehingga perkara tersebut atau sikap balasan yang kamu terima membuat engkau menjadi trauma, malas, enggan berbuat baik, saya ingin berdoa untuk seperti itu. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang kedua, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang masih terikat dengan perkara seperti judi, perzinahan, alkohol, amarah. Saya mau berdoa bagi saudara. Kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu dimanapun engkau berada saat ini, di rumah, berdirilah di tempatmu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, baik engkau yang pertama tadi, ataupun yang kedua artikel yang saya berikan tadi, datanglah pribadi, mintalah pengampunan kepada Tuhan, agar Tuhan menguduskan, memulihkan, dan menyucikan kita. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berdiri mengangkat tangan mereka, karena kehidupan mereka yang telah mereka lakukan, yang pertama dibalas tidak seperti yang mereka harapkan, sehingga itu menghalangi niat mereka, keinginan mereka untuk melakukan yang baik. Tuhan Yesus Kristus, engkau tolong, engkau jamah, engkau pulihkan hati-hati yang terluka, jiwa-jiwa yang terluka itu di dalam nama Yesus, agar mereka tahu bahwa mereka melakukan itu bukan untuk manusia, tapi mereka melakukan itu adalah untuk Allah. Aku berdoa untuk pribadi-pribadi itu, Allah jamah
dan pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Sebab Engkau mengajari kami untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Di dalam nama Yesus, pemulihan daripada Allah turun di atas mereka. Yang kedua, kami mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian terikat dengan judi, alkohol, marah, dendam, apapun yang disebut dengan keinginan daging. Tuhan, Kau melihat mereka yang mengangkat tangan saat ini. Jikalau mereka terikat, Tuhan, mereka tahu itu salah, tapi mereka tak berdaya untuk bangkit. Tapi pada saat ini Tuhan, ketika mereka berdiri dan kami berdoa bersama-sama, Engkau lawat, Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus. Lepaskan setiap ikatan itu atas hidup mereka. Baik itu ikatan perzinahan, ikatan perjudian, alkohol, marah. Di dalam nama Yesus, lepaskan mereka dan pulihkan kehidupan mereka oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu, saudara sekalian, dan ini waktunya kita akan menerima doa berkat. Namun izinkan sekali lagi untuk saya mohon Bapak Ibu, kalau diberkati silakan klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkatnya turun atas hidupmu, keluargamu, anakmu, dan cucumu mulai hari ini dan sampai Yesus sekali datang yang kedua. Kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.